Halo rekan hukum, selamat datang di Hukum 10 Menit, tempat belajar hukum yang mudah, jelas, dan aplikatif yang disajikan dalam waktu 10 menit saja. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tunjangan hari raya. Dan dengan menonton video ini, diharapkan kita semua bisa memahami apa itu tunjangan hari raya, kapan tunjangan hari raya itu diberikan, berapa nilainya, siapa yang berhak atas tunjangan hari raya, dan apa sanksinya jika melanggar ketentuan-ketentuan ini. Tunggu apa lagi? Let's go! Berbicara mengenai pengertian tunjangan hari raya enaknya kita singkat THR aja ya biar gampang nyebutnya. THR itu didefinisikan sebagai pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Nah, supaya nggak bingung, kita perlu paham sedikit aja tentang pengupahan di Indonesia ya. Upah atau gaji di Indonesia itu dikenal dengan istilah penghasilan yang layak. Kemudian penghasilan yang layak itu terdiri dari dua komponen, yaitu ada upah dan ada non-upah. Nah, di dalam bagian komponen non-upah inilah ada penghasilan yang disebut dengan THR atau tunjangan hari raya keagamaan. Bagian ini adalah preview singkat untuk menunjukkan di mana sih letak THR itu sebenarnya. Karena sebenarnya bagian ini masih ada bagian-bagian yang lain. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai waktu pemberian THR. Nah, THR itu diberikan 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Hari Raya Keagamaan itu kan ada banyak ya, karena di Indonesia kan ada banyak agama. Enak dong, kita bisa dapat THR berkali-kali. Tapi Permenaker nomor 6 tahun 2016 itu sudah mengatur kalau hari raya bagi umat Islam itu adalah Idul Fitri. Sedangkan bagi Kristen Protestan dan Katolik ditetapkan pada saat Natal. Nyepi untuk umat Hindu, Waisak untuk umat Buddha, dan Imlek untuk umat Konghucu. Nah, hari raya keagamaan ini tidak murni harus mengikuti hari raya keagamaan yang dianut oleh karyawan ya. Karena THR itu pada dasarnya bisa disepakati kok antara pengusaha dan karyawan untuk menentukan hari selain hari raya keagamaannya yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi jangan heran kalau ada karyawan yang non-muslim tapi terima THR pada saat hari raya Idul Fitri. Ngomong-ngomong, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama itu apaan ya? Tenang, Mimin Hukum sudah menyiapkan kontennya untuk membahas detail mengenai itu semua kok. Jadi, rekan hukum tetap stay tune aja di channel Hukum 10 Menit. Jangan lupa klik like dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai THR ini lagi ya. Cerita tentang Hari Raya Keagamaan, THR itu pada dasarnya diberikan satu kali dalam satu tahun. Tapi kalau ternyata Hari Raya Keagamaannya terjadi lebih dari satu kali dalam setahun, gimana dong? Ternyata di ketentuan pasal 5 ayat 2 Permenaker ini menyatakan kalau Hari Raya Keagamaan yang sama terjadi lebih dari sekali dalam setahun, maka pemberian THR diberikan sesuai dengan pelaksanaan Hari Raya Keagamaan. Asik. Misalnya pada tahun 2000 nih, kita pernah loh mengalami 2 kali Idul Fitri dalam satu tahun yang sama. Pada tahun 2000, Idul Fitri terjadi di tanggal 8 dan 9 Januari, serta tanggal 28 dan tanggal 29 Desember 2020. Tapi ini kan masa lalu, ya sudahlah. Kita berdoa aja ya, semoga kelak ada 2 kali hari raya keagamaan dalam setahun lagi. Yuk kita lanjut ke pembahasan nilai atau perhitungan dari THR ini ya. Pada dasarnya pembayaran THR itu diberikan sebesar 1 bulan upah. Perhitungan 1 bulan upah ini dihitung dari upah tanpa tunjangan kalau pengupahannya memang tidak ada komponen tunjangan di dalamnya, atau upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Bagi rekan hukum yang sudah terima THR nih, coba deh dilihat slip gaji dan slip THR-nya ya. Kok nggak sama antara THR dengan upah 1 bulan? Jangan buru-buru komplain dulu, coba dihitung dulu komponen upahnya. Mungkin ada komponen tunjangan tidak tetap yang nilainya cukup besar. Nah, bagian itu nggak masuk di perhitungan THR. Lalu misalnya nih, nggak ada tunjangan tidak tetap, tapi kok dapatnya tetap nggak sebanyak 1 bulan gaji ya? Nah, coba hitung perpajakannya deh.
Karena perhitungan perpajakan THR itu terpisah dari perpajakan upah bulanan, sehingga kita akan merasa potongan PPh-nya lebih besar, padahal sebenarnya sama aja sih. Hanya saja kita merasa lebih besar karena THR ini tidak dihitung pada saat pembayaran PPh 21 tiap bulan oleh perusahaan. Itu tadi untuk perhitungan THR bagi karyawan yang menerima bayaran setiap bulan. Kalau untuk karyawan yang terima penghasilannya dalam perhitungan harian, maka THR diberikan berdasarkan rata-rata upah dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Jadi misalnya sekarang nih Idul Fitri kan tanggal 24 Mei 2020, maka perhitungan rata-rata dihitung sejak bulan April 2019. Nah, ulasan itu tadi semua dengan asumsi penerima THR sudah bekerja selama minimal 12 bulan secara terus-menerus ya. Kalau baru kerja, maka perhitungannya adalah dengan menghitung secara proporsional, yaitu masa kerja dibagi 12 dikalikan dengan upah 1 bulan. Upah 1 bulan tadi bisa terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap ya. Nah, sekarang coba deh Mimin Hukum buatkan sedikit contoh. Misalnya ada seorang karyawan yang start bekerja pada tanggal 1 Februari 2020. Dia dapat gaji pokok sebesar 10 juta rupiah tiap bulan dan tunjangan tetap sebesar 2 juta rupiah tiap bulan. Maka baseline THR yang didapatkan karena startnya sejak 1 Februari 2020, perhitungannya adalah masa kerja 3 bulan dibagi 12 dikali gaji pokok dan tunjangan tetap. Sehingga baseline THR yang didapatkannya adalah sebesar 3 juta rupiah. Angka 3 juta ini adalah baseline untuk contoh ya, karena pastinya akan dikurangi dengan pajak, yaitu PPh pasal 21, sehingga yang didapatkannya ya nggak 3 juta bulat, tapi dikurangi pajak terlebih dahulu. Nah, THR ini diberikan oleh pengusaha atau orang yang menjalankan usaha, mau perorangan, mau badan hukum, bukan badan hukum, terserah deh, pokoknya pengusaha. THR ini diberikan kepada pekerja atau buruh atau karyawan yang memiliki masa kerja minimal 1 bulan berdasarkan hubungan kerja dengan pengusaha tadi. Baik PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu ya, atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, kalau outsourcing gimana dong? Kalau karyawan outsourcing, maka yang kasih THR ya pengusaha outsourcingnya. Karena hubungan kerja yang terjadi pada karyawan outsourcing itu kan antara karyawan dengan perusahaan outsourcingnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai sanksi apabila ketentuan-ketentuan mengenai THR ini tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya, sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran mengenai THR ini hanya ada dua, yaitu ada sanksi denda dan sanksi administratif. Kalau sanksi denda nilainya adalah sebesar 5% dari total THR yang menjadi tanggungannya. Sedangkan sanksi administratif itu berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Ini berjenjang ya. Jadi kalau teguran tertulis masih tetap dilanggar, maka dilanjut ke sanksi pembatasan kegiatan usaha. Demikian juga selanjutnya. Praktek sanksi ini khususnya mengenai denda itu masih tergantung pada kesadaran pengusaha sih sebenarnya untuk membayar denda. Tapi misalnya nih ada pengusaha yang tidak membayarkan THR dan dia juga tidak mau membayar denda atau tidak mengikuti ketentuan ini. Maka si karyawan apabila dia ingin mendapatkan haknya itu masuk dalam ranah sengketa hubungan industrial dengan nama sengketa perselisihan hak. Tapi kalau keadaan force majeure seperti sekarang ini, maka secara hukum perdata harusnya pengusaha nggak bisa kena denda sih. Hanya saja dia tetap nggak bisa menghindar dari sanksi administratif. Nah, sanksi administratif ini baru dapat dikenakan berdasarkan pengaduan dan atau didasarkan pada tindak lanjut hasil pengawasan ketenaga kerjaan. Di sini Mimin Hukum nggak ngajarin untuk berontak ke perusahaan ya. Mimin Hukum hanya menyampaikan aturan-aturan mengenai THR ini apa adanya loh, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Toh, kalau kita semua taat pada peraturan, kita kan nggak perlu takut pada ancaman-ancaman sanksi. Bener nggak? Oke rekan hukum, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang tunjangan hari raya. Sebelum dan sesudahnya, Mimin Hukum mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap stay tune di Hukum 10 Menit. Dan ingat, peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi untuk ditaati. Bye.